ini baru saja melaksanakan rapat koordinasi penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pekalongan. Ini hari kedua, kami informasikan bahwa yang meninggal dunia yang sudah ditemukan ada 20 orang, kemudian yang masih dicari ada 7. Nah, ini kami tadi komitmen untuk yang pertama, yang 7 yang masih hilang, ini akan dicari sampai ketemu. Ya, memang SOP-nya 7 kali 24 jam. Tapi tadi kita sepakat, walaupun sudah lewat 7 kali 24 jam, apabila belum ketemu dan ahli waris juga masih berharap untuk ditemukan, kita akan tambah untuk melaksanakan pencarian. Saja kami mohon doanya, mudah-mudahan sebelum hari ke-7 sudah ditemukan. Kemudian yang kedua, yang luka-luka, ya, di sini juga ada dari Kementerian Sosial, yang luka-luka ada di rumah sakit, ini betul-betul dirawat. Ya. Kemudian baik yang meninggal dunia dan yang luka-luka mendapat santunan dari Kementerian Sosial, sebagaimana bencana di tempat lain. Kemudian bencana di Kabupaten Pekalongan ini tidak hanya longsor, ada juga yang banjir. Sehingga tentu saja ada pengungsi, walaupun masih tersebar, jumlahnya masih kita data terus, tetapi lebih dari 100. Nah, ini kami pastikan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, yang mengungsi ini betul-betul dipenuhi selama masa tanggap darurat. Bupati Pekalongan menetapkan tanggap daruratnya 2 minggu, ya. Sehingga selama 2 minggu itu paling tidak yang mengungsi itu kita penuhi kebutuhan dasarnya. Tadi baik dari BNPB, dari Kemensos, dari pemerintah provinsi sudah memberikan bantuan awal kepada Bupati Pekalongan supaya pemerintah Kabupaten Pekalongan bisa bergerak awal. Nanti kebutuhan-kebutuhan lainnya akan diajukan ya, sesuai yang betul-betul di lapangan, nanti akan diganti oleh pemerintah pusat lewat BNPB. Setelah itu masuk ke transisi tanggap darurat. Nah, transisi tanggap darurat ini setelah tadi urusan bencananya, urusan orangnya, dan urusan bencananya ini supaya jangan terjadi bencana susulan, Pak Gubernur tadi meminta kepada BNPB untuk sementara ya di Pekalongan ini dilaksanakan operasi modifikasi cuaca. Sehingga 2 hari ke depan sampai seminggu ke depan mudah-mudahan tidak ada hujan yang terlalu ekstrim. Sehingga tahap penanganan ini bisa berlangsung tanpa diganggu cuaca ekstrim. Nah, ini kami informasikan besok sudah mulai melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk wilayah Pekalongan dan Jawa Tengah. Nah, kemudian transisi tanggap darurat dilaporkan Ibu Bupati tadi ada infrastruktur yang rusak dari kepala desa juga terkait dengan jalan-jalan yang longsor, ini terus dibersihkan. Kita datangkan alat-alat berat dari luar daerah Pekalongan. Ada jembatan-jembatan yang putus, kita laksanakan jembatan darurat, ada beli dari pemerintah provinsi Jawa Tengah maupun dari TNI, dari Kodam 4 di Ponorogo, ada Bapak Pangdam juga di sini. Kemudian masuk di transisi ini mulai pendataan, mana yang harus segera, yang menjadi prioritas adalah rumah masyarakat yang rusak, baik rusak berat, rusak ringan, dan rusak sedang. Nah, setelah itu masuk transisi, setelah transisi masuk rehabilitasi rekonstruksi. Tadi juga saya sudah menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Pekalongan supaya dibuat segera rencana rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana R3P. Nah, dari R3P itu nanti kita bagi-bagi tugas. Di situ ada sekolah yang rusak puluhan. Nah, dengan ada R3P, nanti kita rapat dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, sehingga nanti Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga turun untuk melaksanakan perbaikan ataupun pembangunan kembali rumah-rumah yang sekolah-sekolah yang rusak, sehingga kegiatan belajar mengajar murid-murid
Masih utuh, berarti nggak apa-apa ini. Raja Ampat satu ini. Bala dia. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.